Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Zaki Ajib Dainaka, NPM 2578344. Saya dari TRPL 2A. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas materi tentang UTS. Yang pertama ada pengertian FIFO. Sekarang kita masuk konsep struktur data pertama, yaitu FIFO. FIFO adalah singkatan dari freeze in and freeze out. Artinya, data yang pertama kali masuk akan menjadi data pertama kali yang keluar. Konsep FIFO sangat menarik dengan antrean di kehidupan sehari-hari. Contoh, antrean kasir supermarket. Orang-orang yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dahulu. Orang yang datang terakhir harus menunggu giliran. Dalam struktur data, FIFO digunakan pada QA atau antrean. QA banyak digunakan dalam dunia komputer, misalnya antrean printer, antrean proses pada sistem operasi, antrean tiket online, dan antrean data jaringan. FIFO membantu proses berjalan lebih tertib dan adil. Pengertian FIFO selanjutnya adalah pengertian LIFO. LIFO adalah singkatan dari last in first out, artinya data yang terakhir masuk justru menjadi data pertama yang keluar. Konsep ini mirip seperti tumpukan piring. Ketika kita menaruh piring baru di atas, maka piring yang paling atas itulah yang pertama diambil. Dalam struktur data, konsep ini digunakan pada stack atau tumpukan. Stack sering digunakan dalam fitur undo dan redo, riwayat browser, pemanggilan fungsi dalam program, dan sistem navigasi aplikasi. Karena data terakhir yang lebih mudah diakses, stack menjadi struktur data yang sangat penting dalam pemrograman. Tipe data primitif. Sekarang kita membahas tipe data dalam Java. Tipe data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu primitif dan non-primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang langsung disediakan oleh Java. Contohnya int atau integer untuk bilangan bulat, float dan double untuk bilangan desimal, char untuk karakter tunggal, boolean untuk nilai true or false, yaitu benar atau salah. Tipe data primitif memiliki ukuran memori yang lebih kecil dan proses yang lebih cepat. Karena itu, tipe data ini sering digunakan dalam program sederhana maupun kompleks. Tipe data non-primitif. Selain primitif, ada juga tipe data non-primitif atau referensi. Contohnya string, array, class, dan interface. String digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Kelas digunakan untuk membuat objek dalam program berbasis objek, sedangkan interface digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau metode yang harus dimiliki suatu kelas. Tipe data non-primitif biasanya lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk membuat program yang lebih kompleks. Penggunaan struktur data. Struktur data memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Dengan struktur data yang baik, program menjadi lebih cepat, penggunaan memori lebih efisien, dan pengelolaan data menjadi lebih teratur. Hampir semua aplikasi menggunakan struktur data, mulai dari media sosial, game, aplikasi perbankan, hingga sistem kecerdasan buatan. Karena itu, memahami FIFO, LIFO, Quick Stack, dan tipe data adalah langkah awal yang sangat penting bagi programmer. Kesimpulannya, jadi pada video ini kita akan mempelajari cara menampilkan output pada Java, pengertian LIFO, pengertian FIFO, serta tipe data primitif dan non-primitif. FIFO bekerja dengan prinsip data pertama masuk alur pertama, sedangkan LIFO bekerja dengan prinsip data terakhir masuk keluar pertama. Kedua konsep ini digunakan dalam berbagai struktur data dan aplikasi nyata. Selain itu, tipe data membantu program menyimpan dan mengolah informasi dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas bagian soal sistem parkir dari soal 1A atau soal A. Pertama ada import library, import Java util scanner, import Java util array list. Penjelasan, scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard, array list digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Karena jumlah mobil yang parkir bisa berubah, maka array list cocok digunakan. Yang kedua adalah membuat kelas. Penjelasan, ini adalah kelas utama program bernama sistem parkir.
Semua kode program berada di dalam kelas ini. Yang ketiga ada method main atau ini baris kelima. Method main adalah titik awal program dijalankan. Saat program dibuat, Java akan menjalankan kode dalam metode ini terlebih dahulu. Selanjutnya membuat scanner dan array list. Scanner input, scanner sistem print digunakan untuk menerima input pengguna, memilih menu, memasukkan plat nomor. Array list digunakan untuk menyimpan data plat nomor mobil. Input jumlah slot parkir. Program meminta pengguna memasukkan jumlah maksimal slot parkir. Contoh, enter total number of parking slotnya 5, maka perkiraan hanya bisa menampung 5 mobil. While atau perulangan. Jelas, ini digunakan untuk program akan terus berjalan tanpa berhenti sampai pengguna memilih menu keluar. True berarti kondisi selalu benar sehingga looping terus berjalan. Menampilkan menu sistem out println with wall ini sampai dengan nomor 4. Program menampilkan pilihan menu. Yang pertama ada menambah mobil, menghapus mobil, melihat mobil parkir, keluar dari program atau keluar, park car, remove car, view parked car, and exit. Input pilihan user ini menggunakan tipe data integer. User memasukkan nomor menu yang dipilih. Contoh 1, berarti user ingin memarkir mobil. Menu parkir mobil if choice 1. Jika user memilih menu 1, program akan menjalankan proses parkir mobil. Mengecek if atau percabangan. Mengecek slot tersedia. Program mengecek apakah parkiran masih kosong. Jika jumlah mobil yang sedang parkir jumlah mobil yang sedang parkir, total slot, kapasitas maksimal parkir. Input plat nomor. User memasukkan plat nomor mobil, menambahkan mobil, ada di slot add. Ini plat nomor disimpan dalam array list. Menampilkan sisa slot. Sistem print. Program akan memasang berhasil dan sisa tempat parkir. Jika parkiran penuh, parking full. Jika mobil sudah lama dengan kapasitas maksimal, maka mobil tidak bisa masuk. Menu menghapus mobil ada di percabangan else. Menu digunakan untuk mengeluarkan mobil dari parkiran. Input plat nomor. Sistem out print enter excellent ini. Unsur memasukkan plat nomor yang ingin dikeluarkan. Menghapus mobil. Ini ada percobaan lagi else. Program mencoba menghapus plat nomor dari array list. Langsung saja ke kesimpulannya. Program ini merupakan simulasi sederhana sistem parkir yang memiliki fitur menambahkan mobil, menghapus mobil, menambahkan daftar mobil. Konsep yang digunakan array list, input scanner, percobaan if else, perulangan looping, perulangan while dan struktur data sederhananya. Selanjutnya kita akan membahas atau mengulas soal nomor 2. Soal B nomor 1 hello world. Pada nomor utama output yang dihasilkan adalah hello world. Untuk menghasilkan output tersebut digunakan perintah system out println dalam kurung buka dalam petik hello world. Penjelasannya, sistem out yang digunakan untuk mencetak teks ke layar. Teks yang berada di dalam tanda kutip akan ditampilkan persis yang seperti ditulis. Konsepnya sama seperti sebelumnya. Dan selanjutnya nomor 2 John Doe. Pada nomor 2 output yang ditampilkan adalah John Doe. Kode yang digunakan sama seperti nomor 1. Contoh ini menunjukkan bahwa println bisa digunakan untuk menampilkan nama, kalimat maupun informasi lainnya. Nomor 3 nilai boolean. Pada nomor ketiga terdapat kode integer x sama dengan 10, integer y sama dengan 9. Sistem out println x lebih kurang dari sama dengan y. Nilai x adalah 10 dan karena nilai 10 lebih besar dari 9, maka hasil perbandingannya benar. Dalam Java, hasil perbandingan menghasilkan tipe data boolean yaitu true untuk benar, false untuk salah. Nomor 4 percabangan if. Pada nomor 4 digunakan percabangan if. Kodenya if 20
lebih besar 18. Sistem out print apakah lebih besar dari output apakah 20 lebih besar dari 18. Karena kondisi tersebut benar, maka Java menjalankan perintah dalam blok if output yang muncul adalah 20 is greater than 18 atau 20 is greater than 18. Persamaan if digunakan untuk pengambilan keputusan dalam program. Nomor 5, multiplet output. Pada nomor 5 terdapat beberapa jumlah perintah println, kodenya sistem out println hello world. Sistem ini sama seperti nomor 1, hasilnya akan menampilkan yang ditulis di tanda kutip. Kesimpulannya, pada bagian B kita belajar bahwa sistem out println digunakan untuk menampilkan output. Java dapat menampilkan teks, nama, dan hasil logika. Operator perbandingan menghasilkan nilai boolean. Perjabangan if digunakan pengambilan keputusan. Beberapa println dapat digunakan untuk membuat banyak baris output. Mungkin penjelasan itu saja, atau kita mengulas tes itu saja dari saya. Selebihnya bisa dicek di laporan hasil akhir dalam bentuk Word, UTS, dan saya Zaki Ajibainaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.